Sobat Zoom, kembali lagi berjumpa bersama saya Jason Akselino hanya di acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Di hari ini kami kembali kedatangan tamu yang menarik untuk kita gali kisah hidupnya lebih jauh ya teman-teman ya. Dan saat ini saya sudah kehadiran Mas Yadin. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu nih Mas ke para pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat. Panggilannya apa nih? Sobat Zoom. Sobat Zoom nih panggilannya untuk penonton. Iya, salam sehat Sobat Zoom. Perkenalkan nama saya Ahmad Mulyadin, biasa dipanggil Yadin. Saya seorang fisioterapis. Oke. Fisioterapis, mungkin ini nggak terlalu umum nih ya di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya mungkin bagi anak-anak muda. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih, can you explain it in a brief manner gitu ya? Apa sih fisioterapis itu dan kenapa penting? Jadi ada dua, fisioterapi dan fisioterapis. Gitu. Kalau fisioterapi itu adalah bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seorang fisioterapis. Yang mengarah ke problematika gerak dan fungsi tubuh. Gerak dan fungsi tubuh. Ini mungkin teman-teman masih sedikit bingung gitu ya, karena memang tidak terlalu umum di Indonesia, apalagi di kalangan anak-anak muda. Tapi kita langsung bahas aja dulu nih gitu. Kok bisa nih Mas Yadin tertarik untuk menjadi seorang fisioterapis yang menggeluti fisioterapi? Gimana tuh cerita awalnya? Jadi sebetulnya ketika waktu itu saya SMA ya, sebelum kuliah fisioterapis ya, sebetulnya ketidaksengajaan sih Mas Jason. Jadi awalnya yang di mindset saya ketika saya lulus SMA itu adalah yang penting saya ingin keluar dari kuliah di luar gitu. Singkat cerita waktu itu saya SMA dapat jalur undangan gitu kan. Kemudian sebetulnya ngambil kuliah lain selain bukan fisioterapis gitu. Mungkin tadi ada Mas Yadin ada bilang gitu, pengen kuliah keluar gitu. Kenapa tuh kok bisa pengen kuliah keluar? Ingin mencari apa tuh kuliah di luar? Jadi sebetulnya ingin belajar mandiri aja sih Mas Ijan. Jadi bagaimana waktu saya dari kecil, dari lahir sampai besar di Lombok gitu kan. Jadi pingin keluar mandiri aja seperti itu. Jadi melatih kemandirian aja. Melatih kemandirian. Dan tadi katanya mendapatkan jalur undangan ya untuk jurusan lain. Jurusan apa tuh waktu itu Mas Yadin? Waktu itu ada beberapa jurusan, 6 jurusan. 6 jurusan? 6 jurusan waktu saya, angkatan saya 6 jurusan, kemudian 2 universitas. Kemudian dari orang tua saya itu asisinya ke Makassar aja. Karena di Makassar itu ada keluarga, sedangkan di Jawa tidak ada. Jadi saya cenderung di suruh Makassar. Singkat cerita terpilihlah di salah satu jurusan di sana. Jurusannya itu waktu itu yang saya pilih analis kesehatan, farmasi, kemudian informatika, terus kemudian perpustakaan. Jadi cukup broad gitu ya range-nya ya. Oke. Sampai informatika juga ada. Terus gimana nih cerita lanjutannya nih Mas Yadin? Kemudian terpilih di salah satu jurusan di sana di Universitas Negeri di Makassar. Itu jurusan perpustakaan waktu itu. Waktu itu kemudian sudah lulus, tinggal tunggu waktu daftar ulang. Kemudian saya waktu itu teman-teman pada belajar untuk SNPTN belajar gitu tes jalur mandiri, jalur masuknya gitu ya. Saya kan tinggal tunggu daftar ulang nih. Nah, saya sering main ke rumah teman, kemudian pada saat itu saya main ke rumah teman, bapak teman saya ini menanyakan kuliah di mana dan sebagainya. Kemudian bapak teman saya ini menyarankan saya untuk masuk kuliah fisioterapi. Nah, dari sinilah saya diperkenalkan oleh bapak teman saya ini. Bidang ini. Kebetulan beliau adalah rektor Universitas Muhammadiyah Mataram pada saat itu. Dan dia menjelaskan lebih, karena dia bukan backgroundnya kesehatan, dia menjelaskan lebih ke peluang dan manfaat jurusan ini. Karena memang di NTB masih sangat jarang dan masih sangat dibutuhkan di masyarakat. Saya tertarik dari situ. Sebelumnya saya memang belum tahu sama sekali, masih blank mengenai fisioterapi itu apa. Cuman karena sedikit penjelasan dari ayah teman saya itu mengenai fisioterapi dan peluangnya masih sangat luas dan sangat bermanfaat, maka saya tertarik di situ. Jadi wawasannya lebih terbuka gitu ya. Nah, waktu itu berarti memasuki bidang yang baru, kurang umum dalam tanda kutip.
ada pergolakan batin apa tuh waktu itu? Ada keraguan nggak sih? Kira-kira saya bisa nggak ya bertahan di bidang ini gitu? Ada keraguan semacam itu nggak? Atau udah langsung firm gitu? Wah pasti nih bisa fisioterapi. Gitu. Iya, jadi pasti kan saya ini kan mengulik apa itu fisioterapi dan sebagainya. Ternyata setelah saya kulik, ya menarik juga gitu kan. Oke. Bidang kesehatan, kemudian kalau dibilang hal-hal yang apa namanya menantang atau ini apa namanya ada juga challenging gitu ya. Challenging itu ada juga karena ada. sesuatu yang baru. Apakah saya bisa? Ya itu menambah motivasi saya untuk apa namanya mengambil jurusan itu. Oke, jadi justru keraguan itu bukan menjadi halangan, tapi justru menambah motivasi begitu ya. Oke, nah kita kembali nih lebih fokus ke bahasan fisioterapis ya Mas Yadin ya. Oke. Apakah fisioterapis ini bukan fisioterapis ya sebenarnya fisioterapi ya kalau nama ilmunya ya, kalau fisioterapis sih orangnya gitu ya. Oke. Kalau fisioterapi ini masih berkaitan dengan kedokteran nggak sih? Is it scientific? Dan mungkin nih kalau teman-teman yang sudah pernah sedikit mendengar soal fisioterapi itu kan banyak bermain dengan alat gerak tubuh gitu. Bedanya apa nih dengan pijat tradisional? Oke, jadi menarik di pertanyaannya nih. Karena di masyarakat kan masih banyak yang belum tahu ya gitu kan. Betul. Jadi ketika kita mengambil jurusan fisioterapi atau mengambil jurusan itu, yang kita pelajari mirip-mirip bahkan hampir sama dengan kurikulum kedokteran, Mas Jason. Oke. Iya, jadi kita pelajari anatomi, kita pelajari fisiologi, bahkan walaupun fisioterapi sendiri tidak berwenang untuk memberikan obat, kita belajar farmakologi dasar. Karena nanti ketika lulus, seorang fisioterapi akan bertemu dengan sejawat rekan-rekan tenaga kesehatan yang lain, sehingga dia bisa komprehensif di situ dalam menangani pasien. Ya, fisioterapis nggak bisa berdiri sendiri gitu ya, harus teamwork-nya juga. Betul, kita belajar patologi penyakit, kita pelajari etiologi penyakit, semuanya kita pelajari. Karena kita nanti setelah lulus, yang kita hadapi manusia. Kita melihat itu secara holistik, tidak hanya misalkan problem fisioterapi itu banyak sekali ya Mas Jason ya. Jadi dia masalah gerak dan fungsi tubuh, entah itu masalahnya di otot, di tulang, patah tulang pasca operasi kita rehabilitasi, bahkan stroke yang kasusnya di saraf pusat pun kita semua kita tangani gitu. Yang berkaitan dengan masalah gerak dan fungsi tubuhnya. Oke, jadi nggak cuma satu hal, but it's comprehensive ya, begitu ya. Iya, jadi kaitan dengan apa namanya tadi, memang untuk penanganan fisioterapi sendiri kita ada banyak modalitas atau yang dilakukan oleh seorang fisioterapis. Kita menggunakan alat, di alatnya ada heating itu banyak sekali jenisnya, ada elektromagnetik, SWD, MWD, ada infrared, kemudian ada elektromagnetik, sering dikenal dengan TENS sebutannya. Kemudian ada menggunakan manual juga, kita juga menggunakan manual dan exercise. Nah mungkin di manual ini kita juga pelajari, ada sedikit massage juga kita. Tapi tidak hanya sebagian kecil dari fisioterapi. Oke, nah ini ceritanya Mas Yadin masih seru banget, tapi ini waktunya sudah habis untuk segmen pertama. Kita akan cut dulu, kita akan break dulu sebentar ya Mas Yadin ya. Nanti kita akan lanjutkan cerita menariknya. Teman-teman Sobat Zoom tetap bersama kami di acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Halo Sobat Zoom, kembali lagi di acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Saat ini kita masih bersama dengan Mas Yadin yang seorang fisioterapis dan kita akan cerita ya, kita dengar ceritanya Mas Yadin dengan lebih jauh lagi nih, cerita yang pasti inspiratif untuk kita semua gitu. Oke, tadi Mas Yadin udah cerita sedikit ya soal treatment apa saja gitu yang dilakukan oleh seorang fisioterapis dan ada treatment massage juga atau pijat ya dalam bahasa Indonesianya mungkin ya. Tetapi itu memang merupakan bagian kecil dari dunia fisioterapi. Tapi aku pengen kejar lebih jauh nih. Pertanyaannya adalah bedanya fisioterapis ini dengan pijat tradisional tuh apa nih? Perbedaannya ya sangat jauh ya Mas Jason ya. Jadi kita sebagai fisioterapis kadang-kadang kasus-kasus tertentu kita tidak boleh melakukan massage atau pijat pada kasus itu, bahkan tidak boleh gitu.
Misalkan untuk kasus fraktur, ya, atau patah tulang ya bahasa awamnya. atau patah tulang, kemudian di bagian-bagian yang mengalami cedera akut, itu tidak boleh sama sekali. Jadi fisioterapi ini sangat luas. Kita menangani dari pasien yang dari bayi, balita, sampai dengan lansia. Entah itu problemnya dimanapun kita bisa masuk di situ. Jadi kaitan dengan pijat, mungkin masyarakat lebih familiar dengan itu ya. Memang kita ada modalitas untuk melakukan teknik, salah satu teknik manual terapi atau massage itu yang kita cuman itu hanya untuk mengawali aja sebelum masuk ke intinya atau exercise-nya, memperbaiki postur dan melatih pola jalan dan lain sebagainya. Oke. Jadi ternyata fisioterapis ini jauh lebih komprehensif gitu ya. Betul Dan sekali. titik perbedaannya dengan pijat tradisional adalah kalau misalnya di fisioterapi ini tidak bisa sembarangan gitu. Semua cedera langsung dipijat dengan kenceng gitu, nggak semuanya begitu gitu ya. Oke. Nah tadi Mas Yadin juga udah cerita masuk jurusan fisioterapi begitu. Ini aku pengen gali lebih jauh nih. Kalau tadi Mas Yadin udah bilang gitu ada anatomi, ada fisiologi, ada patologi yang dipelajari. Mungkin bisa sharing gitu mata kuliah yang paling menarik buat Mas Yadin yang masih diinget banget sampai sekarang gitu, hal menarik apa nih yang dipelajari saat kuliah? Jadi sebagai seorang fisioterapis yang menariknya adalah kita analogi kita harus kuat. Karena saya bisa katakan bahwa yang membedakan fisioterapi dengan tenaga kesehatan lain, fisioterapi itu harus expert di bidang biomekanik, Mas Jason. Biomekanik itu apa tuh? Ini kan masih bahasa planet nih dalam tanda kutip gitu. Mungkin bisa dijelasin dengan lebih sederhana. Biomekanik itu dia mempelajari gerak tubuh manusia. Bagaimana dia bergerak, ketika dia bergerak, otot apa yang bekerja, otot apa yang memanjang, memendek, yang kontraksi, yang rileks. Ya, betul. Nah, di situ kita perlu analogi perlu analogi yang kuat untuk bisa memahami itu. Membayangkan karena untuk mempelajari biomekanik sendiri, kita harus ada basic anatomi, perlu ada basic fisiologi sebelum masuk ke sana. Karena memang balik lagi fisioterapi itu nanti intinya adalah latihan exercise, di mana exercise itu kita harus tahu biomekanik itu. Bagaimana tubuh itu bekerja. Memahami bagaimana sistem gerak kita bekerja gitu ya. Nggak cuman dari kita bahas pergerakan tubuh, nggak cuman tangan dan kaki, Mas Jason. Kita duduk seperti ini nih, diem, tetap ada yang gerak nih. Jadi mana tuh yang gerak? Yang Mas, gerak diam-diam aja. Ini loh, rongga dada kita. Ketika kita bernafas kan sesuatu yang tidak disadari ya. Kita bernafas itu bisa kita sadar dan tidak gitu kan. Betul. Ketika tidak sadar, rongga dada ini mengempis, Mas Jason. Dengan sendirinya? Dengan sendirinya, dengan secara tidak involunter istilahnya. Ya, involuntary, betul. Jadi dia banyak juga kasus-kasus kemarin kita masih pandemik ya, kita kemarin parah-parahnya itu banyak dokter spesialis bahkan yang merujuk pasien itu ke fisioterapis. Pasien COVID-19 dirujuk ke fisioterapis. Gitu. Bahkan yang sudah pasca COVID pun di rumah sakit dokter paru itu banyak merujuk ke fisioterapi karena apa? Karena gerak dan fungsi pernapasannya terganggu gitu. Enggak cuma masalah paru-parunya pergerakan, saja gitu ya. pergerakan itu enggak cuma kaki dan tangan. Ternyata seluruh sendi itu fungsinya sendi itu kan untuk bergerak. Iya, betul. Dan mungkin sendi-sendi dan otot di daerah rongga pernapasannya kaku mungkin gitu ya, sehingga itu yang dibantu untuk dibenerin. Dan kita latih pola nafasnya. Kemudian ada juga fisioterapi itu membantu untuk mengeluarkan mukus atau dahak, kan itu problem utama COVID kan, yang membuat orang kritis atau sampai meninggal karena kan penumpukan cairan di paru-paru itu. Pneumonia itu ya, menumpukan cairan. Betul. Dan itu dibantu. Jadi kita ada istilahnya postural drainase untuk membantu mengeluarkan dahak itu. Itu juga fisioterapi. Ini menarik sekali ya teman-teman ya.
pandemi COVID-19, COVID-19 itu ternyata ada kaitannya dengan bidang fisioterapi meskipun nggak kelihatan secara langsung gitu, ini in indirect way gitu. Tapi karena kita udah ngobrol dengan Mas Yadin jadi tahu nih. Oke, nih Mas Yadin, aku dengar nih ya, Mas Yadin ini juga pernah bergabung dalam tim fisioterapis dari kontingen Arab Saudi saat Asian Games 2018. Iya, betul sekali. Itu kok bisa ditunjuk bergabung dengan tim itu dan pastinya merupakan sebuah kebanggaan yang sangat besar ya Mas Yadin ya. Betul sekali. Mungkin bisa di-share. Oke, mungkin saya bisa katakan sekali lagi sebuah kebetulan juga waktu itu. Jadi berawal dari dosen saya yang menawarkan seperti itu, saya untuk ikut di Asian Games. Dan dosen saya ini, dosen dari kampus itu juga ditawarkan, dia panjang urutannya Mas. Iya. Sehingga pokoknya dalam waktu singkat Mas Yadin berhasil bergabung bersama kontingen Arab Saudi begitu. Betul. Lalu momen apa yang paling menarik saat itu Mas, yang masih diingat sampai sekarang tuh? Momen menarik ya, yang paling interest adalah di sana saya bekerja dengan berbagai macam orang, maksud saya dari negara lain. Dari berbagai latar belakang jadi, ya tentunya ya. Kebetulan itu kan kontingen Saudi, Mas Jason. Jadi saya bekerja tidak di bawah panitia resmi Inasgok waktu itu, di bawah Erick Thohir ketua yang di Indonesia. Cuman Saudi sendiri itu ingin membuat sport performance sendiri. Jadi saya di bawahnya tim Saudi. Di sana tim Saudi juga timnya tidak hanya dari Saudi saja, cuman dari ada berbagai belahan dunia, dari UK, dari Inggris, kemudian Jerman, dari Eropa juga ada. Jadi interestnya di situ sih Mas Jason. Jadi saya pengalaman bagaimana berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Betul, begitu ya. Di sana juga ada dokter, di Sport Performance Center itu ada nutrition, ahli gizinya, dan fisioterapis. Luar biasa sekali. Jadi kita bisa tahu ya teman-teman ya bagaimana serunya begitu ya kerjasama under international environment gitu. Kita bekerja sama dengan orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai negara untuk menyatukan satu tujuan gitu ya. Cuman kebetulan waktu itu Mas Jason agak drama juga, dilema juga. Waktu itu ketika saya ditawari untuk menjadi sport fisioterapi di Asian Games, waktu itu bertepatan dengan musibah gempa waktu itu di Lombok. Jadi saya aktif juga sebagai relawan mewakili organisasi Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang NTB untuk ikut bantu itu. Nah, disitulah agak dilemanya. Cuman saya rasa teman-teman relawan sudah cukup banyak, sudah cukup kondusif waktu itu. Sehingga saling mendukung satu sama lain ya. Luar biasa sekali. Baik teman-teman, kita bisa tahu ya betapa serunya. Dan kita bisa belajar juga kalau misalnya bekerja itu bukan cuma butuh kepintaran tapi butuh networking, butuh communication skills, butuh teamwork skills gitu ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa bekerja dengan baik bersama berbagai macam orang untuk mencapai satu tujuan yang kita inginkan. Baik teman-teman, tetap di Zoom Zona Orang-Orang Muda, kita akan kembali sesaat lagi. Sobat Zoom, kembali lagi bersama saya Jason Akselino hanya di acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Saat ini kita masih bersama dengan Mas Yadin, seorang fisioterapis teman-teman. Dan tadi kita sudah mendengar cerita serunya soal bidang fisioterapi. Sekaligus tadi pengalaman serunya ya saat bisa bergabung dengan tim kontingen Arab Saudi saat Asian Games tahun 2018 di Jakarta waktu itu ya Mas ya. Oke, sekarang kita berlanjut ke materi bahasan berikutnya nih ya. Ini kan acaranya Zoom, Zona Orang-Orang Muda, acaranya anak-anak muda. Mungkin aku mau nanya nih Mas,